Dengan teriakan dingin, saya melihat Bai Guanxing terbang sebagai cahaya ilahi. Dengan teriakan dingin ini, seluruh area salju tampak bergema tanpa henti. Dan setelah minuman dingin selesai, saya melihat bahwa Ke Tiangxuan dan Feng Nianwu bergabung. Dan topi Qin Yichen, yang Qin Yichen terus-menerus menggunakan semua jenis kekuatan magis. Tetapi selalu sulit untuk dilepaskan. Tiba-tiba mengendur. Tetapi jatuh ke Bai tangan Guanxing. Omong kosong harus dibatasi. Bai Guanxing terbang ke bawah di samping Xiao Guai. Wajahnya kaku. Seperti seorang pria yang hendak memukul papan Qin Yichen. Dia memiliki musuh dengan Anda. Jadi Anda menyakitinya. Bukan hanya topi Anda yang menyakitinya. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Putri Wenxing tidak bisa menahan untuk tidak menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Dia masih seorang wanita muda. Dan bahkan setelah bertahun-tahun menikah, dia tidak pernah memiliki hubungan kulit kekerabat. Tapi sekarang Xiao Guai tiba-tiba merajut topi untuk kayu, yang membuatnya merasa malu dan marah. Itu seperti tamparan di wajah, menamparkan wajahnya. Namun, Xiao Guai melihat topi yang diambil oleh Bai Guanxing di tangannya, dan tiba-tiba menggertakkan giginya lagi. Dia ingin mengambilnya kembali, hanya untuk menemukan bahwa tubuh suaminya telah menjadi lebih tinggi yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin karena dia menjadi lebih pendek. Xiao Guai terpental untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah mencapai telapak tangan Bai Guanxing. Xiao Guai tidak bisa meraihnya berkali-kali, seperti anak kecil yang permennya dipegang oleh orang dewasa. Dia berteriak wow. Dia menjatuhkan diri di kaki celana Bai Guanxing, dan bubuk-bubuk kecil menghantam Bai Guanxing dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pak, Anda bias terhadapnya sejak awal. Anda menindas saya. Kalian semua menindas saya. Xiao Guai adalah kaisar, dan Bai Guanxing hanyalah kaisar. Tinju ini sangat marah, cukup untuk memukuli kaki kaisar. Tetapi dia tidak bergerak, membiarkan Xiao Guai menangis. Berbicara dengan jelas, bagaimana aku memihak padanya? Bagaimana kami semua mengganggumu? Kamu. Apa aku? Kamu tanyakan berapa banyak tentara kekaisaran yang dia miliki. Xiao Guai kembali menatap Qin Yichen. Yang terakhir menyeringai dari matanya yang memerah. Tetapi ketika dia melihat yang terakhir marah, dia buru-buru menundukkan kepalanya lagi. Kamu mengatakan bahwa kami semua mengganggumu. Baru saja, teman-teman Dao dari klan Dike, masing-masing dari mereka membicarakan hal-hal yang baik kepadamu, menjagamu, dan meminta maaf kepadamu. Aku, tapi pedang bodoh itu memarahiku. Menyebutku belatung. Dia terus menggangguku. Bai Guanxing mengerutkan kening. Kamu menyebut dia bodoh? Kamu menelepon suamiku. Jadi kamu baru saja memukul suamimu begitu banyak. Dan suamimu tidak bersembunyi. Tetapi berapa banyak orang di dunia ini yang tahu kamu ingin menggertak dirimu sendiri. Tetapi tidak bersembunyi. Mata Xiao Guai membelalak. Bicaranya hilang. Tapi dia menangis lagi. Dia ingin membunuhku. Kedua pisau itu, jika tidak ada pakaian brokat surgawi, itu akan terjadi lebih awal. Tapi kali ini, tanpa menunggu tangisan Xiao Guai, Bai Guanxing berteriak, kamu juga tahu bahwa tanpa Celestial Broket, kamu lebih dari sekadar kerugian, tetapi kamu sudah mati. Kaulah yang pertama membunuh, dan Tianxing telah melarikan diri, dan bahkan memberimu kesempatan. Kaulah yang mengejarnya, dan orang yang tidak punya tempat untuk lari dengan jaring di langit adalah dirimu. Kakakmu Zinfe mengajarimu, mengapa kamu lupa saat bangun? Bai Guanxing menundukkan kepalanya, matanya suram, menatap Xiao Guai seperti sesepuh yang perkasa. Di dunia ini, tidak ada orang selain kami yang akan terbiasa denganmu. Jadi katakan padaku, mengapa kamu bangun dengan permusuhan dan tidak menghormati semua orang kecuali kami? Xiao Guai diminta untuk berhenti, bahkan Putri Wenxing tidak menyangka akan sampai ke titik ini. Namun Bai Guanxing seperti orang tua yang memarahi anak-anak, sebagai orang luar, mereka hanya bisa menonton. Xiao Guai perlahan menundukkan kepalanya, tetapi perlahan-lahan mulutnya tertutup, dan dia menangis lagi. Tetapi kali ini bukan tangisan melolong, tetapi tangisan diam seperti patah hati. Siapa yang menindas siapa? Bagaimana orang-orang ini memperlakukan kita saat itu? Kenapa aku harus menghormati mereka? Apakah mereka layak? Tanda seru. Tuan, apakah Anda lupa bagaimana Anda mati? Di mana orang-orang yang memanggil suamimu? Bagaimana dengan kekacauan? Bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka akan selalu bersekutu dengan umat manusia? Tanda seru. Tanda seru. Anda menjawab saya. Tanda seru. Tanda seru. Xiao Guai mengangkat kepalanya dengan keras kepala. Dia berteriak pada Bai Guanxing, seolah dia ingin meneriakkan kemarahan hidupnya. Kamu jawab aku. Tahukah kamu bagaimana aku menggali lubang cacing sedikit demi sedikit? Kamu tahu berapa kali aku ingin memasukkan kepalaku ke dalam kekacauan ini? Tanda seru. Apa kau tahu bagaimana perasaanku saat aku bangun dan melihat klan Dewa Penenun yang diajar oleh adikku dengan sepenuh hati telah menjadi seorang kaisar, tapi menggunakan Tian Luonet untuk menangani kami? Di dunia ini, selain kamu, apalagi yang tidak bisa menjadi musuhku? Raungan dan pertanyaan ini membuat semua orang diam.
Qin Yichen tidak bisa membantu menundukkan kepalanya. Dia masih anak-anak, tetapi dia telah menahan rasa sakit yang seharusnya tidak seperti anak kecil. Ini seperti gadis-gadis muda yang belum mencapai kekuatan keluar dari klan untuk menjadi seorang guru, dan rekan-rekan yang melihat ras yang runtuh harus mengambil tentara sihir dan mengibarkan bendera pertempuran. Sama seperti Bai Guanxing, para tetua telah pergi keluar, dan hanya mengandalkan anak-anak mereka untuk bekerja keras mendukung keluarga ini. Cai de Zuo Tiandi, Anda yang pertama berdiri dan mendukung. Tuan, Anda memberitahu saya bahwa apa yang Anda lakukan itu benar. Katakan padaku, apakah itu benar? Tanda seru. Xiao Guo meraung keras, membuat Bai Guanxing mengertakkan gigi. Matanya mengelak sejenak, dia mengangguk sedikit, dan hati Tao yang membeku sepertinya tersentuh. Bagaimana dengan semuanya? Orang jahat yang lebih kuat darimu menggertakmu, dan kau menoleh untuk menggertak mereka yang lebih lemah darimu. Sejak kecil, siapa yang mengajarimu seperti ini? Alasannya, kakakmu mengajarimu. Kupikir kau menderita amnesia saat dilahirkan kembali. Aku akan mengajarimu lagi. Jika kamu ingin membunuh Tianxing hari ini, dia juga akan membunuhmu. Perbedaan antara orang lain dan dia adalah bahwa mereka tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Sejak awal, Tianxing bukanlah musuhmu. Kamu tahu dia. Bai Guanxing mengertakkan gigi, seakan enggan berkata, tentu saja aku yang pernah menganggapku sebagai suamiku. Pada akhirnya banyak yang menusukku dari belakang. Tapi bagaimana dengan itu? Bukan mereka yang salah, dan mereka bukan musuh. Kenapa kamu harus mengubah mereka menjadi musuh? Kamu hanya melihat orang-orang yang menusuk pisaunya, tapi kamu tidak melihatnya. Aku pergi ke alam semesta kuno beberapa tahun yang lalu, dan beberapa orang masih mau memperlakukanku sebagai suami mereka. Anda tidak dapat melihat bahwa meskipun umat manusia begitu putus asa, ada juga kaisar yang bersedia membentuk aliansi dengan kami. Bersedia memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Kamu tidur lama sekali. Itu membuatmu banyak mimpi buruk. Tapi sekarang kamu bangun. Suamimu ada di sini. Dan saudari Huaxu masih di sana. Mimpi buruk sudah berakhir. Bersama kami, tidak ada yang akan menggertakmu. Bai Guanxing menunduk dan mengulurkan jempol kecil. Bertahanlah, Tuan. Dalam hidup ini, dia tidak pernah berbicara besar.